Salam dan bahagia bertemu kembali dengan saya, Eviliana Pakpahan, JGP Angkatan 9, bersama membahas modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Dimulai dari pengertian pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak-anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sikap sosial mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan membuat serta mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan berempati pada orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional adalah: 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial, yaitu peningkatan perilaku positif, lingkungan belajar yang suportif atau pengurangan perilaku negatif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, melalui pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial emosional disebut dengan well-being yang mencakup mindfulness, 1. Pengendalian diri, 2. Keputusan yang bertanggung jawab, 3. Keterampilan sosial, dan yang keempat, kesadaran sosial. Apa yang dimaksud dengan well-being? Sebuah kondisi individual memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan memiliki hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplor dan mengembangkan dirinya. 5 kemampuan sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan sosial emosional dan nilai-nilai diri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri sendiri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Kemampuan mengelola emosional pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mencakup kesempatan untuk mengambil pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa nyaman, dan untuk mengevaluasi manfaat konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis yang disebut dengan well-being dalam diri masyarakat dan kelompoknya. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Ada 4 cara melatih kesadaran penuh dengan menggunakan metode STOP. Yang pertama, berhenti sejenak. Yang kedua, ambil nafas. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, proses atau lanjutkan. Dengan teknik stop, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan menghambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga tercipta nuansa well-being.
Implementasi kemampuan sosial emosional ada 4 tahapan. 1. Pengajar eksplisit. 2. Penerapan integrasi dalam pembelajaran dari kurikulum akademik. 3. Penerapan iklim kelas dan budaya sosial sekolah. 4. Penguatan kompetensi sosial dengan tenaga kependidikan. Berikut adalah koneksi antar materi yang mencakup berpihak pada murid yang berdasarkan pada profil Pancasila. Keterkaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pembelajaran sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meyakini bahwa pendidik menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses mengajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai guru penggerak memiliki nilai-nilai berpikir pada murid, refleksif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya yaitu sebagai mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan peran tersebut, guru dapat menciptakan well-being dengan menciptakan lingkungan ekosistem di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, bahagia pada murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak adalah guru penggerak memiliki nilai berpikir pada murid, refleksif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk mendapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya yaitu sebagai mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan peran tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam menciptakan lingkungan ekosistem di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia pada murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional mengintegrasikan kelima kompetensi emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol sosial emosional. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Modul pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai kebutuhan belajar di kelas, sesuai dengan kebutuhan murid, guna mewujudkan merdeka belajar. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, murid modul pembelajaran emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai kebutuhan belajar di kelas, sesuai dengan kebutuhan belajar murid, guna mewujudkan merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dari saya, Eviliana Pakpahan, CGP Angkatan 9. Salam dan bahagia.